kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai ibadah Roki, mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Berkati kami mau mendengarkan firman-Mu dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami agar kami bersungguh-sungguh dalam memuji dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah Roki dari awal sampai akhir ya Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik Roki, kembali lagi sama Kak Priska dan Kak April. Di minggu ini aku mengajak kalian semua untuk sama-sama lagi kita memuji menyembah Tuhan. Jangan bosan ya, kita harus bersuka cita, kita memuji Tuhan karena Tuhan itu udah baik sama hidup kita. Ya Kak April ya, Kak April lagi sedih, kenapa ya? Kita nyanyiin satu lagu yuk sama-sama supaya hatinya gembira lagi. Oke, semuanya di rumah bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama lagu ini buat Tuhan. Oh
sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Salam adik-adik yang dikasih Kristus. Gimana kabar kalian hari ini? Masih penuh sukacita? So pasti ya, karena Kristus ada di dalam hati kita. Nah, adik-adik, Kak Sandy ini barusan jalan-jalan loh ke tempat yang indah sekali, ke pantai, lihat bukit-bukit, juga lihat bunga-bunga di taman. Waduh, Kak Sandy benar-benar menikmati ciptaan Tuhan yang luar biasa. Nah, adik-adik pernah bayangkan enggak kalau misalkan ternyata kita nggak bisa melihat ciptaan Tuhan? Wah, kan nggak enak ya, gelap dunianya. Adik-adik, Kak Sandy hari ini mau cerita tentang seorang yang buta. Orang yang buta itu orang yang nggak bisa melihat. Adik-adik bisa bayangkan kalau misalkan adik-adik tutup mata nih, terus adik-adik perlu sesuatu nih, adik-adik harus jalan, pasti kan susah ya, nabrak-nabrak. Terus adik-adik juga nggak bisa lihat indahnya bunga-bunga, pelangi sehabis hujan. Nah, orang yang buta, mereka nggak bisa melihat semua itu. Nah, Kak Sandy mau cerita, seorang yang buta ini namanya Bartimeus. Bartimeus ini dia tinggal di kota Yeriko, ya. Dia itu adalah seorang pengemis karena dia terpaksa, karena kondisinya dia buta dan dia selalu membutuhkan bantuan orang lain. Dia mengemis, dia juga mengharapkan belas kasihan orang lain, orang-orang yang lewat situ di tempatnya dia mengemis. Nah, suatu hari tiba-tiba dia nih lagi duduk-duduk, dia sedang mengemis, dia dengar nih suara langkah orang banyak, dep 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 dep. Wah, waktu itu sebelumnya dia udah mendengar kalau Yesus dan murid-muridnya akan lewat di tempatnya dia. Jadi dia tahu, wah, itu pasti Yesus yang lewat. Dia sudah mendengar kuasa Yesus yang begitu luar biasa, mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, begitu dia dengar suara langkah orang banyak, dia teriak dengan keras, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku," katanya gitu. Nah, dia teriak gitu, orang-orang yang di sekitar situ shh, shh, gitu. Dia disuruh diam. Tapi ya, apakah Bartimeus diam? Enggak. Dia percaya kalau Yesus itu pasti bisa menyembuhkan dia. Maka dia teriak lagi lebih keras, "Anak Daud, kasihanilah aku," katanya gitu. Dia teriak lebih kencang lagi. Akhirnya Yesus mendengar. Yesus berhenti dan mengatakan gini, "Panggillah dia." Wah, langsung mereka memanggil dia. Cepat-cepat mereka memanggil Bartimeus dan mereka berkata, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau," katanya gitu. Wah, Bartimeus senang sekali. Lalu Bartimeus menanggalkan jubahnya, berdiri dan cepat-cepat mendapatkan Yesus. Lalu Bartimeus ketemu Yesus. Yesus bertanya kepada Bartimeus, "Apakah yang kau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu?" Tanya Yesus kepada Bartimeus kan. Nah, lalu Bartimeus menjawab, "Rabuni, supaya aku dapat melihat," katanya. Nah, lalu Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan kamu." Karena Bartimeus percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dia. Bartimeus sangat senang sekali, ia bersukacita dan dia bersyukur. Sejak saat itu dia mengikuti Yesus. Nah, adik-adik kalian tahu nggak kalau misalkan kasih Yesus, karya penyelamatan Yesus itu juga untuk adik-adik, untuk kita semua. Nah, kalau kita menerima itu dari Yesus, adik-adik kira-kira apa yang mau kita lakukan untuk Yesus? Apakah kita juga seperti Bartimeus mau mengikuti Yesus? Adik-adik, mari kita buka satu ayat yuk. Di Mazmur 55 ayat 23. Sekalian ini ayat hafalan untuk adik-adik minggu ini ya. Mazmur 55 ayat 23. Bunyinya, "Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah." Kita berdoa adik-adik. Bapa yang baik, kami bersyukur karena kasih-Mu begitu besar untuk kami semua. Engkau telah merencanakan apa yang terbaik bagi kami semuanya, sehingga hidup kami penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan, ajari kami untuk terus berserah kepada firman dan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jangan lupa tersenyum ya adik-adik. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.